Bayangkan Anda dapat undangan ke sebuah pesta. Di undangan itu tertulis, beli tiket masuk, dapat bonus tiket lagi dengan harga super diskon. Kelihatannya menarik kan? Sangat menarik sekilas. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa jadi Anda malah keluar uang lebih banyak dari yang seharusnya. Kurang lebih, begitulah dunia right issue di pasar saham. Analogi yang pas sekali. Hari ini, kita akan ngupas tuntas soal right issue. Misi kita simpel ya, mengubah angka-angka dan istilah yang rumit jadi pemahaman yang praktis. Betul. Kita akan belajar satu aturan emas, menghindari jebakan psikologis yang paling umum, dan akhirnya bisa melihat sebuah right issue dengan kacamata yang jauh lebih jernih. Yuk kita mulai. Ini topik yang sangat penting, karena right issue adalah salah satu aksi korporasi yang paling sering bikin investor retail salah langkah. Di permukaan idenya sederhana. Sederhana sekali ya. Anda sebagai pemegang saham lama dapat hak istimewa untuk membeli saham baru dengan harga lebih murah. Tapi di balik kesederhanaan itu banyak sekali lapisannya. Nah, itu dia. Yang menarik dari sumber-sumber yang Anda berikan ini, kita tidak hanya akan bicara soal apa itu right issue, tapi kita akan membongkar cara berpikir yang benar tentangnya. Mulai dari sudut pandang investor yang baru masuk, sampai cara berpikir seorang market maker yang merancang pesta ini dari awal. Oh, ini pasti menarik. Percayalah, ini akan mengubah cara Anda memandang setiap pengumuman right issue ke depannya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke fondasinya. Dari semua materi ini, ada satu kalimat sakti yang terus diulang-ulang. Kunci right issue itu dihitung. Itu harga mati. Bukan cuma saran, tapi ini harga mati. Karena ada satu jebakan besar yang menunggu investor yang tidak menghitung. Betul sekali. Saya yakin banyak yang pernah mengalami ini. Anda punya saham, lalu ada pengumuman right issue, dan tiba-tiba di tanggal X-date, harga saham di aplikasi Anda anjlok. Misalnya dari 800 jadi 550. Langsung merah portofolionya. Reaksi pertama pasti, wah diskon besar, saatnya average down, serok bawah. Bener kan? Dan itulah jebakan psikologis yang paling efektif. Karena rasanya seperti membeli barang yang sama dengan harga lebih murah. Tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, sebelum kita bahas perhitungannya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, kenapa sih harga saham itu bisa tiba-tiba anjlok di tanggal X-date? Apa yang sebenarnya terjadi dalam semalam? Analogi terbaik yang bisa kita pakai adalah kupon diskon. Bayangkan Anda punya sebuah produk di rak toko dengan harga Rp10.000 dan di produk itu menempel kupon diskon senilai Rp2.000. Oke. Nah, tanggal X-date adalah hari di mana kasir mencabut kupon itu dari produknya dan memberikannya langsung ke tangan Anda, si pemilik produk. Ah, kuponnya pindah ke tangan saya. Betul. Apa yang terjadi dengan harga produk di rak? Tentu saja harganya langsung disesuaikan menjadi Rp8.000 karena kuponnya sudah tidak menempel lagi. Masuk akal. Produknya masih sama, tapi sebagian nilainya, nilai kuponnya itu, sudah pindah ke tangan Anda dalam bentuk lain. Iya. Nah, kupon inilah hak tebus atau right Anda. Punya nilai sendiri dan menunggu untuk Anda gunakan. Jadi, harga yang turun itu bukan diskon. Tapi penyesuaian nilai... Tepat, itu penyesuaian nilai. Itu penjelasannya sangat jernih. Jadi kalau kita beli lagi di harga yang sudah turun itu, kita sebenarnya... Anda sebenarnya membeli produk tanpa kupon dengan harga barunya. Padahal Anda sudah pegang kuponnya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa membayar 2 kali untuk nilai yang sama. Oke, sekarang mari kita buktikan dengan angka dari contoh saham INAT yang ada di catatan Anda. Ini momen AHA-nya. Skenario pertama, Anda punya 3 lot di harga rata-rata 800, modal 240.000. Oke. Anda tidak melakukan apa-apa saat X-date, hanya menunggu untuk menebus hak Anda. Anda dapat hak tebus 4 lot. Anda tebus di harga 250. Keluar modal lagi Rp100.000. Total modal Anda sekarang Rp340.000 untuk total 7 lot saham. Jadi harga rata-rata Anda jadi berapa? Harga rata-rata Anda menjadi Rp486. Cukup lurus ke depan, biaya Anda disesuaikan dengan saham baru yang Anda dapatkan ya. Sekarang, skenario kedua, di mana Anda tergoda untuk serok bawah. Modal awalnya sama, 3 lot di harga 800. Saat X-date, Anda lihat harga di layar turun jadi 550. Wah, murah ini pikirnya. Anda pikir ini murah, lalu Anda beli lagi 3 lot di harga 550 itu, keluar modal Rp165.000. Setelah itu, Anda baru tebus hak Anda, 4 lot di harga 250, modal Rp100.000. Jadi total modalnya berapa sekarang? Mari kita total semua modal yang sudah Anda keluarkan.
240.000 awal, ditambah 165.000 beli di X-Date, ditambah 100.000 untuk tebus ride, totalnya jadi Rp505.000 untuk 10 lot saham. Lalu harga rata-ratanya? Dan harga rata-rata beli Anda justru naik menjadi Rp505. Anda malah membuat modal Anda lebih mahal. Dan ini adalah inti masalahnya. Anda mengira sedang memanfaatkan diskon, padahal Anda justru menaikkan basis biaya Anda sendiri. Niatnya mau average down, hasilnya malah average up. Nah, itu dia. Itulah mengapa aturan selalu hitung bukan cuma saran matematis, tapi juga tameng psikologis untuk melawan naluri yang salah. Jujur saja, saya rasa banyak dari kita pernah merasakan godaan itu. Layar broker warnanya merah, harga terlihat anjlok, naluri pertama kita adalah beli sekarang. Sulit sekali melawan bias psikologis itu. Sangat sulit, karena pasar kan mengeksploitasi cara kerja otak kita. Ia menyajikan informasi dengan cara yang memicu respons emosional, bukan rasional. Makanya punya kerangka perhitungan sebelum pesta dimulai itu krusial. Oke, jadi kalau average down di X-Date itu jebakan, lalu bagaimana cara menghitung potensi keuntungan yang sebenarnya? Catatan Anda memberikan simulasi yang sangat bagus untuk XINet. Nah, ini kita lihat dari sisi investor yang lebih besar. Betul, katakanlah Anda investor yang lebih besar. Punya 750 lot di harga 800, total modal 60 juta rupiah. Setelah X-Date, harga saham turun jadi 590. Kalau Anda lihat nilai saham lama Anda saja, pasti panik. Panik pasti, kelihatannya rugi besar. Nilainya jadi tinggal 44,25 juta rupiah. Kelihatannya rugi besar. Tapi itu baru setengah dari cerita. Anda belum menghitung kupon yang ada di tangan Anda. Tepat. Anda punya hak tebus iNet Air sebanyak 1.000 lot. Anda putuskan untuk menebus semuanya di harga 250. Berarti Anda perlu keluar dana tambahan sebesar 25 juta rupiah. Oke, jadi total modal bertambah. Jadi total modal yang sudah Anda tanamkan adalah 60 juta awal ditambah 25 juta tebusan menjadi 85 juta rupiah. Baik. Nah, sekarang bagian menariknya. Jika Anda jual seluruh kepemilikan Anda, saham lama plus saham baru dari tebusan, total 1750 lot, di harga pasar saat itu 590, Anda akan mendapatkan uang sebesar 103,25 juta rupiah. Jadi laba bersihnya adalah 103,25 juta dikurangi total modal 85 juta, hasilnya keuntungan 18,25 juta. Itu sekitar 21% dari total modal Anda. Anda untung, meskipun harga jual 590 jauh di bawah harga beli awal Anda di 800. Ini membuktikan sekali lagi, perspektif Anda harus beralih dari harga per lembar menjadi total nilai portofolio. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi kuncinya bukan pada harga beli awal, tapi pada total modal dan total nilai jual akhir. Betul. Dan perhitungan ini harus lebih dari sekedar untung rugi. Catatan Anda menggali lebih dalam ke detail praktis yang sering dilupakan investor, yaitu resiko outlot. Outlot? Apa maksudnya outlot dan kenapa itu penting? Outlot itu sisa saham yang jumlahnya nanggung, gitu. Setiap right issue kan punya rasio. Untuk INET, skemanya 3:4. Artinya, setiap 3 saham lama dapat hak tebus 4 saham baru. Oke. Selain itu, ada bonus waran dengan rasio 25:6. Nah, agar semua hak tebus dan bonus waran yang Anda dapatkan itu bulat dalam satuan lot, yaitu 100 lembar, Anda perlu punya saham dalam jumlah kelipatan tertentu. Oh, jadi harus dihitung juga kelipatannya. Harus. Dalam kasus INET, setelah dihitung, kelipatan idealnya adalah 75 lot. Kalau Anda hanya punya 1 lot, misalnya, hak tebus dan waran yang Anda dapat akan menjadi angka ganjil yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Jadi bisa hangus sia-sia dong? Akhirnya, hak Anda bisa hangus begitu saja. Anda malah rugi. Wow, itu detail teknis yang sangat krusial, tapi sering terlewat. Sangat. Ada contoh yang lebih ekstrim di catatan Anda, yaitu PAK, dengan skema 5:102. Dilusinya sangat besar, artinya jumlah saham baru yang ditawarkan jauh lebih banyak dari saham lama. Lalu apa dampaknya? Dalam kasus seperti ini, harga modal awal Anda menjadi hampir tidak relevan sama sekali. Keberhasilan investasi Anda 99% ditentukan oleh harga jual saham setelah Anda menebus right issue tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami struktur spesifik dari setiap aksi korporasi. Benar, setiap right issue punya ceritanya sendiri. Itu membuat saya berpikir,
Kalau kita dihadapkan pada 5 prospektus right issue yang berbeda, adakah cara cepat untuk memisahkan mana yang berpotensi cuan dan mana yang lebih baik kita abaikan saja? Tentu ada semacam kerangka berpikir cepatnya. Berdasarkan analisis di sumber Anda, kita bisa membaginya jadi 2 kategori umum. Pertama, yang berpotensi menarik. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, dilusi besar dan harga tebusnya jauh di bawah harga pasar saat pengumuman. Contohnya seperti Inet, Bufa, atau Koko yang Anda catat. Ini dirancang untuk menarik partisipasi publik sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, yang kurang menarik. Yang kurang menarik biasanya punya dilusi kecil atau harga tebusnya sangat mepet dengan harga pasar, bahkan kadang di atasnya. Contohnya Pani. Biasanya untuk apa yang seperti ini? Menurut analisis, ini seringkali hanya menjadi cara bagi pemegang saham pengendali untuk menambah porsi kepemilikan mereka dengan lebih mudah karena publik tidak terlalu berminat untuk menebus di harga yang kurang atraktif. Nah, ini yang menarik. Di catatan Anda ada studi kasus GMFI. Kalau pakai kriteria tadi, kelihatannya kan menarik sekali. Dilusinya super besar, 1:2,397. Secara matematis, kelihatan seperti jackpot ya? Betul, terlihat seperti peluang emas. Tapi kenapa analisis di catatan Anda justru menyimpulkan ini adalah jebakan? Tepat sekali. Disinilah kita harus berhenti menjadi kalkulator dan mulai menjadi detektif. Angka memang tidak bohong, tapi angka tidak menceritakan keseluruhan cerita. Oke, jadi apa saja red flag-nya? Analisis Anda mengungkap ada 5 red flag atau bendera merah pada kasus GMFI. Pertama dan mungkin yang paling penting adalah tujuan penggunaan dananya. Untuk apa dananya? Uang dari right issue ini bukan untuk membangun pabrik baru atau ekspansi bisnis. Tujuannya hanya untuk mempercantik laporan keuangan, mengubah posisi ekuitas dari negatif menjadi positif agar keluar dari masalah. Ini bukan tujuannya produktif. Jadi bukan untuk pertumbuhan, tapi untuk bertahan hidup. Oke, itu poin pertama. Kedua, status sahamnya. GMFI saat itu berada di papan pemantauan khusus atau FCA, Full Call Auction. Artinya, pergerakan harganya sangat terbatas. Kenaikan maksimal hanya 10% per hari. Berarti tidak bisa ada lonjakan harga yang signifikan. Betul. Ini sangat membatasi potensi euforia atau momentum harga pasca ex-date yang seringkali menjadi bagian dari permainan right issue. Jadi mesinnya tidak bisa digas penuh. Masuk akal. Ketiga, dan ini poin yang sangat krusial, mayoritas dananya bukan uang tunai. Dari total target dana 6,2 triliun, sekitar 5,6 triliun itu dalam bentuk inbreng. Apa itu inbreng? Yaitu setoran aset berupa tanah dari induknya, Angkasa Pura. Jadi, perusahaan tidak mendapatkan suntikan dana segar yang besar untuk operasional atau bayar utang. Itu detail yang luar biasa penting. Lalu 2 yang terakhir. Keempat, porsi publik yang sangat kecil. Dengan dilusi sebesar itu, porsi kepemilikan investor publik berisiko terdilusi habis-habisan, bahkan bisa jatuh di bawah batas minimum free float yang ditetapkan bursa. Oke. Dan kelima, ini adalah perusahaan BUMN. Secara umum, saham BUMN cenderung tidak digoreng atau dimainkan harganya secara agresif seperti saham swasta tertentu. Jadi, meskipun angka dilusinya fantastis, cerita di baliknya sama sekali tidak mendukung. Jadi intinya kita tidak bisa hanya lihat angka, tapi harus membaca cerita di balik prospektus itu. Ini nyambung ke satu insight lagi yang menurut saya paling keren dari catatan Anda. Yang mana itu? Cara membedakan apakah sebuah right issue ini adalah end story, akhir dari sebuah pesta, atau justru awal dari babak baru. Benar, ini adalah cara untuk melihat gambaran besarnya. Di catatan Anda, ada rumus sederhana yang disarankan. Bandingkan nilai ekuitas awal ditambah nilai total RI dengan kapitalisasi pasar saat right issue itu berlangsung. Bisa tolong dijelaskan cara kerjanya dengan contoh? Tentu. Ini adalah alat bantu valuasi sederhana untuk mengukur ekspektasi pasar. Mari kita terapkan pada contoh yang ada. Pertama, BUVA. Oke, BUVA. Ekuitas awalnya sekitar 1,4 triliun, ditambah nilai right issue 0,6 triliun. Total nilai buku barunya menjadi sekitar 2 triliun rupiah. Nah, kita bandingkan angka ini dengan kapitalisasi pasarnya saat itu yang sudah mencapai 18,2 triliun. Jauh sekali bedanya, artinya harga pasar sudah jauh melampaui nilai fundamental barunya. Pasar sudah sangat optimis. Analisis di catatan Anda menganggap ini sebagai sinyal end story. pestanya udah selesai gitu ya?
Kemungkinan besar begitu. Pesta momentum right issue-nya kemungkinan besar sudah selesai, dan harga sudah mencerminkan semua kabar baik. Oke, jelas. Bagaimana dengan contoh sebaliknya? Mari kita lihat INIT. Ekuitas awalnya hanya 291 miliar, tapi ditambah nilai right issue yang masif, 3,2 triliun. Total nilai buku barunya menjadi sekitar 3,5 triliun. Lalu, market cap-nya? Kita bandingkan dengan market cap-nya saat itu yang berada di kisaran 2,9 triliun. Nah, dalam kasus ini, market cap-nya masih di bawah nilai buku barunya. Tepat. Ini menunjukkan bahwa meskipun harganya sudah naik, secara valuasi masih ada ruang. Potensi cerita pasca right issue-nya bisa jadi masih berlanjut. Jadi ceritanya belum selesai. Belum. Perusahaan punya modal besar untuk bertumbuh dan pasar belum sepenuhnya memberi harga untuk potensi itu. Dan ada satu contoh lagi untuk yang berpikir sangat jangka panjang. Paipa. Bagaimana dengan Paipa? Ekuitasnya sangat kecil, 149 miliar, tapi ada rencana injeksi dana sekitar 3 triliun. Total potensi nilai bukunya bisa mencapai 3,15 triliun, sementara market cap-nya saat itu hanya 1 triliun. Wah, potensinya besar sekali. Potensinya besar, meski perjalanannya tentu masih sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Jadi, rumus ini semacam termometer untuk mengukur suhu euforia di pasar. Apakah pestanya baru mulai, sudah di puncak, atau malah sudah selesai? Persis. Ini alat bantu yang kuat untuk membedakan antara spekulasi jangka pendek dan potensi fundamental jangka panjang setelah aksi korporasi selesai. Oke, rasanya banyak sekali wawasan penting yang kita dapatkan. Kalau harus diringkas, setelah mengupas tuntas semua materi Anda, ada 4 hal utama yang bisa jadi pegangan. Silahkan. Pertama, dan ini tidak bisa ditawar, selalu hitung. Ini aturan nomor 1. Kedua, pahami mekanismenya. Jangan tertipu oleh harga ex-date yang terlihat murah di layar. Itu bukan diskon. Itu bukan diskon, itu penyesuaian nilai. Ketiga, analisis kualitasnya. Tidak semua right issue bagus. Selalu jadi detektif, lihat tujuan dananya, struktur, dan siapa yang paling berkepentingan di baliknya. Dan yang keempat, lihat cerita besarnya. Gunakan perbandingan ekuitas versus market cap tadi. Betul, untuk melihat potensi apa yang tersisa setelah euforia meredah. Sebagai penutup, semua sumber ini pada akhirnya mengajarkan kita satu hal. Untuk melihat right issue bukan sebagai kejadian teknis yang terisolasi, tapi sebagai sebuah momentum atau cerita yang sedang dipentaskan. Dan ada sutradaranya. Dan seringkali ada sutradaranya, yaitu market maker atau pemegang saham pengendali. Aksi ini direncanakan jauh-jauh hari, mulai dari negosiasi, akuisisi sebuah perusahaan cangkang, hingga eksekusi right issue itu sendiri. Jadi sudah ada skenarionya. Mereka yang bisa berpikir seperti sutradara ini, yang melihat alur cerita dari awal, punya keunggulan besar dibandingkan mereka yang baru datang saat pestanya sudah ramai dan hampir selesai. Jangan jadi penonton yang datang terlambat, tapi cobalah memahami naskah ceritanya dari awal. Tepat sekali. Ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Di luar semua angka dan rasio, setiap aksi korporasi menceritakan sebuah kisah tentang niat dan ambisi perusahaan serta para pemiliknya. Setelah pembahasan mendalam kita hari ini, saat Anda melihat pengumuman right issue berikutnya, cerita apa yang sekarang bisa Anda baca di baliknya?